Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Kepala Akademi nampak memompa semangat para peserta yang akan mengikuti Festival Sihir Agung. Will juga terlihat ikut mempersiapkan dirinya. Gak berselang lama, festival pun resmi dibuka. Lalu, pencari bakat dari fraksi api Roji Holland meminta agar mereka mengawasi secara cermat para peserta. Lalu, sesosok perempuan ini datang mengendarai naga terbang dengan lihainya. Para siswa nampak memuji kehebatan Lihana dan meyakini jika kompetisi balap langit akan menjadi miliknya. Hal itu diperkuat karena Putri Tanah yang nampaknya jadi pesaing terberatnya nggak ikut festival tahun ini. Terlihat juga para pencari bakat dari fraksi lain udah pada sibuk mengamati. Iris juga terlihat mendampingi sang kepala akademi. Dia menambahkan jika para penyihir dari luar menara juga sudah berada di sana dan siap merekrut para murid bertalenta. Lalu sebuah pengumuman yang menyatakan jika Liana masih terlalu superior dari lawan-lawannya dalam 2 musim terakhir. Balik ke Iris yang kembali ke mode penyamaran demi misi rahasia. 2 sahabat dekat Sion ini terlihat menyemangatinya agar berjuang di perang mahkota. Rupanya dia punya maksud lain. Colette yang sebelumnya telah memintanya bergabung dengan timnya adalah alasan terkuat Sion untuk ikut festival ini. Tapi Colette kembali menjelaskan jika memang maksud undangannya adalah agar skor kredit akumulasi mereka memenuhi syarat sehingga Will bisa ikut festival. Sion jelas nggak terima. Dia segera meminta penjelasan dari Will dan Colette menjelaskan jika maksud dari strategi ini adalah karena Will ingin melampiaskan dendam kesumatnya pada Julius. Tapi Will yang mengabaikan Sion barusan mengingatkan jika sikap itu merupakan sebuah penghinaan. Lanjut ke arena, setelah festival resmi dibuka, Mike sang pembawa acara menjelaskan seorang tamu istimewa. Dia adalah Eduardo Serufense Sensei desu. Maius, sugi no jigyo de hitsugyo o yoii shite oke. Lanjut ke menu utama festival sihir ini, yaitu perang mahkota. Para anggota fraksi peri pun dipersilahkan untuk merapalkan mantra mereka. Dan Haruka haruka yo, chi ga sasayaki, mimi ga shiri, hana hirake, setsuzoku kaishi, ashi ni yo, oshis, kuanshi, wishi. Terciptalah sebuah ekosistem zona yang akan dijadikan arena pertarungan. Perang mahkota merupakan kompetisi kelompok yang terdiri dari 3 anggota yang akan ditempatkan di luar zona dan akan berlomba untuk mendapatkan sebuah mahkota yang ditempatkan di stadion utama. Tapi sebelum itu mereka harus melewati berbagai rintangan dari setiap zona, baik rintangan alam ataupun berbagai perangkap yang udah dipersiapkan. Setiap kelompok boleh melewati rute tercepat dan menghalangi tim lain, karena ini adalah kompetisi terbrutal dan terheboh di Festival Sihir Agung ini. Tips dari Profesor Edward adalah memaksimalkan kerjasama untuk mengatasi kejadian gak terduga seperti di dalam dungeon, karena momen ini gak akan dilewatkan oleh para pencari talenta dari berbagai akademi yang hadir. Berdasarkan agen judi rahasia, tim 12 yang dipimpin oleh Wignall dan tim 9 pimpinan Julius adalah 2 tim yang paling tinggi taruhannya. Sedangkan tim 6 yang merupakan tim Sion dan Will adalah tim underdog yang gak diminati sama sekali. Sontak aja itu jadi bahan tertawaan seluruh penonton yang ada. Mereka menganggap gila karena Will berani ikut turnamen perang mahkota. Semua tim yang berada di zona tandas diminta untuk mempersiapkan diri. Melihat Will ikut kompetisi, sontak aja Pak Wokner terkejut dibuatnya. Sambil meminta maaf, Will memperlihatkan keseriusannya memenangkan kompetisi ini. Dan kompetisi pun resmi dimulai. Soredewa iyo kashi! Barisan golem
adalah tantangan pertama yang harus mereka selesaikan terlebih dulu. Will lari dengan kencangnya. Para penonton yang menyaksikan sontak hanya pesimis dan memandang remeh dengan apa yang akan dilakukan Will. Beruntung, Colette selalu ada di belakang untuk menyuprot penuh Will dan yang terjadi. Tentu hal itu membuat para penonton gak percaya. Pak Wagner udah menduga hal ini akan terjadi. Sementara Will terus melesat ke depan berkat sarung tangan sihir yang ia kenakan. Dan dia jadi orang pertama yang berhasil melewati tembok golem ini. Melihat itu, Sion hanya bisa mengingat-ingat kekuatan dahsyat Will waktu di dalam dungeon dulu. Dia merasa terhina dan frustasi hingga membuatnya mati-matian untuk terus berlatih agar bisa lebih kuat. Dan kini mereka mulai memasuki zona tandas dan duet maut keduanya lagi-lagi memporak-porandakan perangkap yang ada. Sion sendiri masih nggak percaya dengan yang dilihatnya, termasuk para penonton dan juga pencari bakat di sana. Pak Edward coba menjelaskan jika wawasan dan pengalaman Will adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi, sehingga bisa menerobos rintangan dengan refleks. Semua tim mulai terpacu untuk terus mendekati stadion, tapi rintangan-rintangan brutal itu sengaja dipasang untuk menghambat mereka semua. Julius nggak senang dengan situasi ini. Apalagi saat anggotanya ngasih tahu jika kelompok Will masih memimpin di depan. Balik ke Will yang mulai memasuki zona terakhir, yaitu zona hutan. Ketika melihat perangkap yang dipasang adalah perangkat berantai, dengan segera dia merubah arah dari perangkap itu, hingga lalu Will mencoba menganalisis tentang kemungkinan bentrok dengan tim lain yang akan meningkat signifikan mendekati zona stadion, dan tahu jika zona hutan ini akan menjadi medan tempur intens. Dia pun harus mendahului tim lain dan mencari titik penyergapan yang ideal agar bisa menghadapi Julius di tempat yang menguntungkan. Tapi Colette dan Will masih nggak percaya jika Julius berhasil mendahului mereka, dan nggak mau nyerah, Will memutuskan untuk melawannya di sini. Tapi amarah Sion bener-bener nggak bisa dibendung lagi kali ini. Dia segera merapalkan mantra dan beruntung Colette bisa menyelamatkan Will tepat waktu. Melihat kerusakan di sekitar, Will merasa beruntung karena masih selamat. Sedangkan Sion meminta Julius untuk pergi dan gak mengganggu urusan antara dirinya dan Will. Dia meminta upahnya di sini, yaitu melawan Will. Will sendiri masih gak mengerti dengan jalan pikiran Sion, tapi Sion gak mau tahu dan Colette coba membantu dan menenangkan, tapi dia sendiri kini harus berhadapan dengan Julius. Sementara Will kini konsentrasinya mesti terpecah antara menyelamatkan Colette dan meladeni tantangan bertarung Sion.
助けこれと早く剣を取れ。 Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.